Iya. Ovil selalu lucu. Wah dulu. sekarang Ovil siapa? Ovil bingung. Oh, jadi kau tidak ikhlas. Lihat pertumbuhan Makil tuh. Pura-pura bilang saja kau capek. Tidak, tidak capek. Dia Saya bilang senang. kau tidak suka jadi bapak. Saya senang Ovil. Kau bilang tadi kau Adai, sakit deh. kemarin itu kan biasanya kalau jual tiket kita cuman ada pre-sale, reguler, VIP. VIP. Tiba-tiba kita kemarin rencana-rencana tuh bikin saja VVIP. Reguler di belakang, VIP di depan, VVIP di sampingmu. Di Pangkuraim. Iya tuh. Yusuf di mana-mana. Di mana-mana, Pak. Kayak baju Erigo. Tentang tatonya. Oh, kok bisa bertanggung jawab kan itu, Fir? Dia bilang. Sampai bisa Ji nanti kalau satuan nanti bukan di akhirat. Iya. Dan ini kompak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Cak. Ya, senang sekali kita pada podcast kali ini kita ditemani Kak Kwarcap. Bagaimana? Iya. Ya, salam pramuka. Ini Dinas Bupati Buton. Bupati Buton ya, Bupati kalau Buton ya. Bupati Buton ada. Selamat datang di another episode podcast para perantau. Ada wajah yang baru. Kita mau minta maaf dulu kemarin kita ini libur ya. Ya karena memang ini ya. Tidak ada yang edit. Lebih ke kendala ini, Ya. kendala teknik. Kebetulan Igo sudah ke tempat yang lebih baik. Surga. Rest in peace. Wah, tidak Igo dong. sudah kerja bagus nih tahu dia lah. Iya, Igo di Jakarta Timur. Di apa namanya? Pokoknya PH begitu. PH, iya, dan betul. lebih bagus tempatnya. Kita memang tidak masalah kalau ada teman yang mau melangkah dan terbang ke jenjang yang lebih Maksudnya bagus. meninggalkan Kita kita. pegang kakinya. Ya, tidak masalah. Kalau saya tidak masalah Oh, karena memang tidak masalah iya. nih. Dan pasti kita akan ketemu pada poin waktu tertentu sama-sama di atas. Anjay. Baik, see you on top. Ciri-ciri Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. gay. Tiba-tiba closing. Saya belum sempat makan mie ayam bawangku ini tiba-tiba kalian closing. Oke, karena kita sudah mau mulai lagi, kita akan mencoba konsisten lagi. Kita sudah Amin. ditemani wajah baru, anggota baru, Yeay. anggota rantau baru, newbie. Gila. Kita ospek dulu bagaimana nih? Coba makan dulu mie ayam bawang tuh orang. Tidak gitu. Saya kira karena Anda baru tuh disiksa-siksa. Buktinya seberapa rantau seberapa dia naik rantau bis kau? Pak, anjir. Iya, seberapa Naik bis rantau. di- Kemarin saya ke Ragunan. Terus? Pakai Transjakarta. Anjir. Start dari Jakbar. Tahu rute tidak bertanya sama sekali. Tersesat. Oke, kita Tapi perkenalkan dulu ya. Ulan masih anggota lama. Halo, saya Ulan Maulana. Rahim Laude, anggota lama. Ovil Putra, sahabat kita dari Kendari, satu komunitas. Kebetulan Putra kita namanya kah? Ovil Putra atau Saputra? Ovil Putri. Iya. Ovil selalu lucu. Wah, dulu. sekarang Ovil siapa? Ovil bingung. Bimbang sekali. Hidup tuh. Ovil bingung. Kalau ada filsafat Wakatobi itu Avana Batai Mafi itu apa? Kayu di lautan. Ya Allah, terombang-ambing. Saya itu. Sebenarnya kita semua. Rahim kemarin tuh. Saya juga bimbang. Rahim kemarin lagi aduk kopi tuh. Kau minum apa? Kopi kah? Oh iya. Mengaduk. Sini. Kira cuma saya, Pak. Bimbang senior. Bimbang senior. Kira cuma saya. Ovil, kalau kita mau tanya-tanya tentang seberapa rantau dia, Jakarta ini ya lumayan. Tidak, pertanyaan Bagaimana? pertama tuh, kenapa kau merantau? Semerantau karena Itu kan kalau pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya ospek masuk universitas, kenapa masuk di sini? Gitu. wah. Itu tapi biasanya intensitasnya itu ada mau cabul seniornya. Jadi kalau cabulnya hilang tidak mungkin pertanyaannya itu. Oke. boleh saya jawab. Boleh dong, kenapa Jakarta? Kenapa merantau? Kenapa merantau? Tidak ada kerjaan lagi di Wawotobi? Tuh, apa tuh harus direspon dia komedinya. Kenapa Ada tuh? apa, Phil? Cari apa? Cari Allah. makan. Jawaban aduh. Sorry. Terlalu goyang mic-mu, Oke. coy. Lalu gue yang kita juga Coba, bingung coba. tadi Iya. arah komedinya kemana? Sorry. Aman. Oh, Kan anak ini baru tuh ini jadi banyak yang lakukan kesalahan. Anu? Nabule dia. Boleh bilang nabule kan? Tidak apa-apa kan dosanya Boleh. kan kau tuh. Tapi kita Tapi dengar kan juga diupload ke dosa. channelmu. I- Dosa jariahnya kau dapat. Tapi kan malaikat yang Tadi Malaikat. sudahlah. Ya, sudahlah. sengaja balik ke depan begini tuh. Supaya Ya. Enggak ada mereknya. Wah. Sengaja balik sini tuh balas sponsor. tapi
Itu dari mana itu? Oh, suasana rumah. Suasana rumah. Suasana rumah. Ada Raim si sedikit. pengusaha, Raim si pengusaha. Bisnis tuh apa-apa Bisnis uang, apa uang. Kita cerita dulu apa yang terjadi. Kan kita kini sudah 3 bulan tidak berjumpa by the way. Ya. Saya sama Ulan. Kalau saya sama Ovi lumayan rajin nih. Karena kalian sama-sama di Kendari kemarin Kita bikin Kendari, kita ke show Makassar. sama-sama. Kampret. Sama-sama. Lumayan. Kalian masih bisa stand up, saya jaga makil setiap hari nih. Ih, Oh, bagus jadi dong. kau tidak ikhlas. Lihat pertumbuhan makil tuh. Pura-pura bilang saja kau capek. Tidak, hati capek. Dia Saya bilang senang. kau tidak suka jadi bapak. Saya senang, Ovi. Kau bilang tadi kau Ada, sakit deh. kayak kau mengeluh tadi. Apa tadi anunya? Apanya? Tuh bingung tuh. Bingung Si senior. bingung. Apa yang terjadi sama kita beberapa bulan terakhir? Kalau saya sama Ovil itu kemarin sempat stand up night, kita di Kendari lumayan banyak penontonnya. 300, 300. Stand up night, saya stand up turun. Ovil kayak ini lebih ke amanah. Lebih ke mana? Kemarin saya stand up bawa proposal, betulan. Iya. Sebenarnya kok mau jalan skripsi atau mau stand up? Ya, stand up makalah. Stand up hikmah. Tapi banyak yang nonton nih. Iya, ekspektasi Karena- tinggi tuh. Murah Iya. tiket. Mahal. Lumayan mahal. Berapa tiket Di- kalian Di kemarin? stand up night kemarin itu kan biasanya kalau jual tiket kita cuman ada pre-sale, reguler, VIP. Tiba-tiba kemarin kita setting-setting saja. Bisa goyang. bicara. Oke. Cari-cari. Nah, aman. Tiba-tiba kita kemarin rencana-rencana tuh bikin-bikin saja VVIP. Di atasnya ini tuh 150 deh. 150. Ternyata lebih banyak yang beli VVIP. Itu menandakan kalau di Kendari orang tuh mau bilang begini, saya tuh kaya. Saya tuh Tunggu, kaya. kalau dibedakan ada reguler, ada VIP, ada VVIP. Iya. Reguler di belakang, VIP di depan, VVIP di sampingmu. Di Pangkuraim. Yo, Stand up tuh. di Pantas banyak yang mau beli. Iya. Saya stand up cuma 2 menit, capek. Capek. Nah, masa bisa gue turun dulu. Bisa opening dulu. Bersepupu semua lagi. Kita akrab dan. Ada punchline-nya kemarin tuh, ada Apa tuh? ada punchline-nya kemarin. boleh saya bilang di sini. Boleh. Boleh. Harusnya punchline-nya tuh Tete. Karena ada Kakak Boy langsung dada. Ya. Sebenarnya bukan kakak boy. Gara-gara Adenya lah boy, ada adekku. Oh, ada adekmu Kalau lagi. boy mah lebih cabul dia. Ini adik-adik kita harus. ada ini. keluarga aja tuh langsung tiba-tiba saya dengar Raim dada sama. Tidak mungkin kau sesopan ini loh. Dada. Iya, itulah stand up naik, kemudian kita ke Makassar juga. Makassar. lumayan. Makassar kalian bikin apa? Kita Stand up night juga? silaturahmi lihat-lihat anak-anak stand up celebes tuh, karena Ya. kebetulan kan kita ini stand up celebes dekat-dekat ini mau bikin stand up fest celebes mungkin di Sulawesi Barat kali. Polewali Ini Mandar sudah- Kalau kayaknya. misalnya ini jadi ini stand up. Polewali Mandar. Polewali Mandar. Iya, Polman tahu. Yang kita kemarin itu. Tidak, kita tidak pergi sama-sama. Iya, tapi sahabatnya kita tadi itu minta Iya, Polman itu tuh. Polman. Tidak juga. Yang mana? Oki. Bukan. Wahab. Istrinya Bupati. Oh, Bukan, bukan. ngeri pergaulan nih. Bukan. Itu apa? Pangkep. Pangkep. Pak Kadis bukan. Pak- tapi Kajian Kepulauan. tapi dekat. Iya, dekat. Sulawesi Barat ya. Pergaulannya Iya, orang juga di sih, soalnya. Ah, iya. ngeri pergaulan, Pak. Iya. Gaulan bebas. Tidak, itu kalau misalnya stand up celebes ini fest kalau jadi berarti dia jadi yang keberapa? Sudah berapa? Keempat Sudah kali. keempat. Wah, dulu Wah, Pak. gila. Makassar, Palu, Kendari 4 ini. Ada sebelum itu Manado. Manado belum pernah. Itu Belum acara pernah. lain. Saya tahu itu maksudnya. Mereka pernah bikin stand up fest Sulawesi Utara. Hah? Spesifik sekali. Iya, karena ada 3 komunitas aktif di Sulawesi Utara itu. Manado, Bitung, sama ada lagi satu. Oh, itu satu komunitas sendiri beda. Komunitas sendiri. Balik lagi anak rantau. Anak rantau, iya. Oh iya lupa Dik. Kita ke Makassar. Indomie dulu, Kemudian Ovil, Makan. apa schedule-nya ke Jakarta kembali? Ah. Kemarin sudah sempat casting Ya. tahu. Cerita Wah, casting. anjir. Kayak Coba apa, dong. Pak? Ceritakan Wah. dulu casting. Saya tidak pernah casting by the way. Apa tadi? Ceritakan kita dulu dunia per ini castingan apa? Kayak Hmm. kayak soal saya sering itu padahal baru-baru kemarin. Iya itulah masih apa yang kau rasa tuh? Oh tiba-tiba. Karena kemarin lagi di Kendari. Memang tapi sudah susun jadwal. Balik Jakarta deh ceritanya tuh begitu tuh. Kayak rindu begitu kelaparan di Jakarta. Kalau kelaparan di Kendari kan sering gitu. Laparan Jakarta beda ini itu. Karena kita kelaparan di bus. Jadi walaupun lapar setidaknya kena AC. Kalau di Kendari kau lapar di mana? Di sofa, di kursi, di dapur. Kau pernah lihat kompor tapi tidak ada apa-apa, sakit hati malah tuh. Mending gak usah kau lihat kompor. Mending gak usah. Jadi balik ke Jakarta. Belum balik, belum beli tiket.
tiba-tiba Ditelepon ada tawaran, ajakan sih, tapi sebetulnya enggak ada juga kalau casting kan belum tentu keterima toh. Belum. Casting itu kan audisi sebenarnya. Audisi lah. Nah, ditawari sebelum kebetulan ini mau balik juga biar ada mungkin alasanku balik. Nah, balik misalnya sampai ke sini terus tiba-tiba kemarin langsung casting juga. Raim tanya, "Di mana?" Saya bilang, "Ada satu PH." Satu PH. Wih, besar itu. Saya bilang, "Apanya yang besar ini?" Tuh, saya cek nih. Cek. Anjir, sekelas ini tuh. Cuman di perasaanku yang lain, kenapa harus saya? Maksudnya kenapa sampai saya terbesik di telinganya caster itu untuk dipanggil toh? Saya pikir anjir karena tiba-tiba bisa aku telepon, Pak. Karena aku menelpon ulan. Tidak ada tersambung bluetoothku di situ. Kok lanjut saya lagi cerita Pak baru apa lanjut. Ya, misalnya dia ini bunda tuh. Makil. Lanjut. Lanjut. Jadi saya casting itu kemarin. Nah, sampai cuman lebih kepikir kayak kenapa saya cuman Raim dia bilang juga kadang orang lain tuh bisa lihat kita jauh lebih dalam ketimbang kita, katanya Raim. Kita media tuh sastra. Raim si budayawan. Ya, insyaallah. Akrab sama Yusuf di Yusuf di mana-mana. Di mana-mana, Pak. Kayak baju Erigo. Nah, sampai sana casting. Jadi pemerannya itu adalah Judi Bencong. Jadi Bencong dia perannya. Bukan dia bisa mulai begitu toh. Saya bilang ini orang dari mana dia tahu saya kalau kau Bencong. Iya, kenapa terbersit di kepalanya? Kan biasanya orang-orang yang bisa melihat Bencong itu adalah Bencong lainnya. Sampai di sana tiba-tiba saya pikir sendiri tapi kan memang terakhir saya casting itu tuh berapa tahun lalu. Jadi cuma fokus stand up begitu. Karena kemarin waktu awal-awal habis kompetisi stay di Jakarta, memang casting tuh. Tapi kan masih kosong. Dulu pernah casting disuruh keluar. Karena bukan Bencong. Bukan, karena bodoh. Bodoh. Coba balik. Coba mic mau begini. Dikasih begini. Jadi tidak juga harus begini. Pantas tidak diterima casting. Miking saja salah, Pak. Padahal kau dengar suara sendiri, Kenapa kau tidak kontrol? Karena saya rasa aman, Mi. Kau rasa aman, Mi. Menurutmu? Rasa aman. Buto. Sama lo masuk itu. Aman itu yang ada nyari gitu kan. Nah, maksudnya dulu tuh casting pernah saya disuruh keluar gara-gara coba balik kanan. Balik. Begitu. Ya. Putar apa? Apa Bang? Putar apa? Ya nama saya Ovil, tinggi saya 160 kg, tinggi 160 kg. Sengaja. Tidak, bukan sengaja, bukan komedi. Makanya jangan lucu terus. Bingung tuh karena habis kompetisi kenapa harus dunia casting? Saya kan mau stand up tuh, belum tahu dulu. Bodoh, ya disuruh keluar. Sampai berapa tahun akhirnya casting beberapa waktu itu sampai akhirnya lama ndak casting di Kendari stand up tiba-tiba casting lagi pertama gugup lagi setelah 3 tahun kan. Iya maksudnya gugup tuh tiba-tiba disuruh untuk karakter lain Pak. Lebih parahnya di depan tuh kan karakter yang dicari tuh kan Bencong tuh. Tiba-tiba di depan saya dapat yang talent lain Bencong asli. Yang betulan gemulai dari sperma tuh sudah gemulai. Jadi dia tuh sudah lolos casting dari awal. Dari sperma nih? Iya dari sperma dia sudah begini-begini memang tuh. Bagaimana? Begini. Lagi. Iya. Nanti cut yang tadi. Jangan jualan di situ kesan. Jualan di situ. Akhirnya sembilan berpikir begini, iya everybody special begitu toh. Ya kalau mungkin memang dia bagusnya di situ, ya saya juga ada tempatku bagus di tempat lain. Jadi kayak I just do my best to pass in the paddock and I head on shoulder like vision flag dan susu bendera. Smoking area. So far so good and so clean lantai. Nah, jadi lebih berpikir sudah Midek yang ketika kita dihadapkan dengan satu urusan di depan tugasnya kita kan hanya untuk menyelesaikannya dan melakukan yang terbaik begitu. Sisanya doa lah ya. Sisanya mengelumi nabul ya. Kenapa begini? Kenapa sainganku aslinya? Kenapa sainganku acting sejak 2 tahun? Ya. Dari bayi itu. Ada kisah atau apa tuh? Kisah kemarin kami ngopi senja bersama Ovi. Ya, di Rooftop Bagas. Itu tempat ibadah di atas itu. Menghadap Tuhan. Ibadah indie itu,
Tiba-tiba di antara percakapan ini ditemani nikotin tuh, rokok tuh sedikit. Wis. Raim budayawan betul Pak. Kopi dan rokok adalah sahabat. Rokoknya tuh tembakau yang dilinting. Di Mengingatkan kakek tuh. kakek itu yang kertasnya. Tete namanya kalau di Wanci. Wah, kakekmu Tete. Oh, tidak tahu. Kepalanya puting, Pak. Tete itu kakek, kalau nenek Iya, nenek ya. Nenek. Tete sama nenek tuh. Tete, ada tetemu. Oh, yang kanan atau kiri? Ya. Wah. Mulai. Sholat. Ya Allah. Kalian dapat hidayah berarti bermukim. Berdiam diri di atas tuh hidayah memang lebih cepat. Iya, ya? karena kan memang kalau kita ada di bangunan, semakin tinggi kita berada di entah di bangunan atau di pesawat, kita rasa kayak dekat sekali sama Tuhan. Oh. Tuh. Kalau di bangunan tinggi, kalau dibangunin tinggi tidur. Wah, pantas ndak lolos anjing. Tuh bodoh kayak cuman saya rasa tuh kayak cuman saya mengerti bahasaku, Pak. Memang. banyak sekali PR untuk edit deh. Ada kan anjir, ada mana lagi nih. Tulis. Itu akhirnya kita sempat dan Tapi itu mungkin ada pengaruhnya kalian dapat filsafat kencang itu karena kalian habis dari kota pendidikan mungkin, dari Jogja. Wah, bridgingnya begitu nih. Kan belum selesai. Kemarin waktu sholat gitu. Waktu sholat kemarin tuh kan ya ajak Raim terus tiba-tiba saya kira Raim tidak mau tuh. Tiba-tiba langsung pakaian dalam hati, wih sudah mandi wajib berarti. Tumben tuh tidak ada. Sebelum mandi biasanya kan kau duluan misalnya atau alasan begitu. Kalau Asrandi di Makassar tiba-tiba masuk kamar mandi tapi tidak muncul. Lama kita sudah sholat tuh masuk kamar mandi tapi tidak muncul. Menghilangkan diri. Tuh kayak pura-pura masuk tuh gerasak. Pas keluar pura-pura penipuannya. Sabera. Sabera kena basah rambut. Sace boke taiku ada di kepala. Nah, pergi sampai di masjid. Kita di Kemensos itu kemarin di belakang. Kemensos di. Kan biasa tuh orang sholat tidak bicara atau khusus. Begitu dia langsung ngejokes. Kau tau udah buka aplikasi kan HP baru toh. Udah buka aplikasi. Masuk Mi bridging, Pak. Belum kah? Santai. Pokoknya Mengalir saja. Pokoknya kan HP baru dia buka aplikasi upload pokoknya upload plakat. Apa saja pelan-pelan dan kau bicara pelan-pelan. Udah buka aplikasi App Store, semua App Store. App Store. Udah buka App Store tuh, udah buka App Store di situ. Kau tau udah cari apa? Apa tuh? Muslim Pro. Udah buka aplikasi Muslim Pro langsung udah tertahu ini. Berarti harus download ini karena sudah sholat. Subhanallah. Kayak anak kecil itu bawa anaknya sholat atau bapak-bapak bawa anaknya sholat kayak begitu. Jangan ribu. Subhanallah. Terus bapak-bapak batik yang Kemensos tahu astagfirullah. Lalu ngejokes di depan imam, di belakang imam, Pak. Gara-gara itu imam udah download Muslim Pro juga. Tidak, maksudnya kayak kita kurang sebagai umat muslim kalau tidak download itu ya. Gara-gara aplikasi itu, Muslim Pro atau seolah-olah kayak kita sholat 5 waktu enggak. Tapi kau belum download Muslim Pro. Kita jadi bingung ya. Kalau kau sudah laksanakan seluruh ibadah, sholat 5 waktu sudah, puasa sudah, mengaji sudah, tapi belum download Muslim Pro, seolah-olah muslimmu masih amatir. Berarti belum pro. Bagus. Belum pro, ya. Kagetnya gitu kalau di akhirat tuh tiba-tiba ada teman yang rajin sholat tapi masuk neraka. Malaikat kenapa ini masuk neraka? Karena dia tidak download Muslim Pro. Tidak bagus jaringanku saya. Tapi ada juga yang masuk neraka sudah download Muslim Pro. Gara-gara non Muslim. Wah. Coba skip. Mending kau pramuka saja lah. Tidak masalah. Nah, apa kita bicara apa tadi? Itu tadi Muslim Pro. Aplikasi Muslim Pro. Tapi menurutku gara-gara di jalan dia bilang begini kayak saya kayaknya bukan muslim banget deh kayaknya tuh. Gara-gara sebelum download ini aplikasi begitu. Saya bilang kewajiban tuh. Saya saja enggak pernah kepikiran mau aplikasi itu. Berarti saya dia rukun Islam ke-6 kan dia. Ya Allah. Di zaman modern ini. Astagfirullah. Setelah naik haji bagi yang mampu download aplikasi bagi yang ingin. Punya wifi. Bagi yang punya wifi. Punya kuota. Oke. Tapi memang
Tapi bagus aplikasi Muslim Pro itu karena Mengingatkan ya. mengingatkan Ngeri kita. bridgingnya nih, Iya. Nah, terus Mengingatkan ke Jangan kontekan saya, Obel. Tanah Jawa. Tidak. jadi bagaimana kemarin waktu jalan-jalan di Jogja? Jalan-jalan. Gara-gara Sebenarnya Muslim Pro. Iya. apa? Aneh sekali bridgingnya. Lumayan aneh aja perjalanan, terutama saya bersama Ovil juga lumayan aneh beberapa minggu terakhir. Kita dari Makassar 3 hari. Ya, Terus ditinggalkan saya pagi-pagi. kan kau belum bangun juga. Sebelum tidur. Oh iya belum tidur, baru mau tidur. Baru mau tidur. Kalau ke bandara juga anjir, mata keluar. karena saya tidak tidur merupakan itu tuh mungkin dedikasiku untuk manusia lain begitu supaya mereka tidak tertinggal pesawat. Karena saya pernah rasakan itu gitu. Jadi kayak anak yatim ini tuh kayak hubungan anjing dari mana tiba-tiba sedih. Sudah berapa lama Ovil tidak ketemu pesawat? Oke. Tidak, karena saya pikir ini barang begadang malam. Oke. Kalau saya tidur, mereka juga tidur. Karena terakhir kita mau bangun pagi berdua, tidur semua orang. Jadi saya tunggu orang, nanti orang pergi, baru saya tidur. Bertidur. Damai. 3 hari terus Jadi kita kalian ke dari Makassar langsung ke Tanah Jawa. Saya sebenarnya. kau saja Ovil Ovil tidak stay ikut. di Makassar 1 hari lagi. Gara-gara kau tinggalkan. Tidak, dia juga ada Kerjaan. Ada lonte-lonteku. Oke, lanjut. Jadi roadman sih sebenarnya dia. Bukan. Ada Temannya itu ya? menemani sahabat. Sahabat. Oh. Ada teman lagi ada kerjaan. Saya kan memang kerjaanku cuma menemani toh. Ya, Raim masih habis teman enggak sih, Raim temani saya temani. Iya, saya. kemarin saya yang Bisa kita roadman. langsung lanjut ke Jogja? Nah, baru Panjang besoknya saya ke sekali. Jogja. Ya, besoknya. Oke. Saya ke Jogja 4 hari. Di Makassar ketemu Yusuf, sampai di Jogja, Raim kamu di mana? Anak buset. Oh iya. Ada terus. Astaga, Ada kaget. terus mana sih? Mungkin yang nonton ini kalian punya teman di mana dia tuh Yusuf, ya? selalu ada. Selalu ada ya? Dia tidak berkabar. Nanti kita ketemu. Enggak ada, tapi tiba-tiba di mana? Waduh. Kayaknya kalau kau pergi umroh tuh baru tanya di mana. Rigo, kayak baju Rigo dia, Pak. Nah, jadi pas di Makassar kita sudah packing mie yang ada kan cuman berapa orang toh? Kita 4 orang lah dari Kendari. Ada Asrandi, ada Raim, ada saya. Tiba-tiba Yusuf udah mau ke sini. Perasaan anak ini di Jogja. Iya, masa perasaan terakhir terus ada dia Di Kendari, kita kemarin di Kendari. di Kendari ketemu dia, tiba-tiba ada di Allah, Jogja di story-nya. Kendari kalian ketemu dia juga. Tiba-tiba ada di Makassar datang. Oke. 1 hari introvert Iya, pulang. diam tuh tiba-tiba. Ada itu kita masih nongkrong. Ayo kita balik. Mana Yusuf? Duluan. Anjir, datang sendiri, pulang sendiri, Pak. Pergi kita pas sampai di Jogja lihat ada lagi dia di sana. Akhirnya dia udah ikuti kau lah. Ya tahu manusia itu. Kayaknya Yusuf itu jin korinmu deh. Iya, sudah lumayan mirip nih mukanya. Jengkori kan. Kalau kita meninggal kan Bukan Yusuf yang mirip kau, tapi kau yang mirip Yusuf. kalau siapa yang meninggal duluan saya sudah. Aduh, lucu sekali. Di Jogja lumayan berapa hari saya itu menyendiri tuh. Kalau ini Bang Arhan yang ngajar itu. Kan sekarang lagi menabung tulisan ini. Oke. Iya, untuk first book. Ih, Raim budayawan. Produktif. Raim budayawan. Budayawan tuh. Di konteks sama penerbit dan lumayan populer lah penerbitnya lah. Sierra Media. Sierra apa Siena Media itu? Oh, iya. Kalau populer masa saya tidak tahu. Masa di anunya mereka atau di ranahnya. Tapi kemarin kok ke Sierra sana. Ke Sierra. Kita Jangan tidak fokus tahu masuk referensi di situ, itu. referensi. Sama ada Dia Shera. Sierra tahu dong. Konut. Konut. Memang dari Makassar itu sudah menabung memang tuh untuk Menulis. menulis. Kebetulan tulisan pertama ini kumpulan puisi dan pemikiran. Wah. Dan itu memang itu lahir karena setelah kau merantau berarti ya. Iya, sebenarnya penerbit ini dia lihat puisi yang saya upload di TikTok. Judulnya? 20 juta penonton Sang Badul. 20 juta penonton. 20 juta. Jika pelukku tidak lagi menjadi tempat terhangatnya itu. Oh. Cepak lagi Yang di sini. Ulang cepak. Jika pelukku tidak lagi menjadi tempat terhangatmu. Aduh, lupa ya, tidak masalah kalau bagi. nanti di screenshot lagi bornya dijadikan video pendek TikTok dengan kata-kata dengan warna yang agak gelap sedikit. Anjay. Itu akhirnya mereka suruh bagaimana bikin kompilasi puisi saja. Saya kan, tapi setelah dipikir-pikir. Berarti kan kompilasi itu lebih dari satu. Targetnya 60 sampai 120 puisi. Siapa juga budayawan yang bisa 3 bulan. Yusuf. Tidak juga. Pertama saya kan karena saya pikir puisi cuma. Kenapa Yusuf selalu jadi satu. punchline ini? Saya berharap Yusuf tuh dikenal Indonesia supaya kalau saya sebut namanya satu Indonesia tertawa begitu ya. Ya Allah. Tapi ternyata
Setelah perjalanan kan 60 kan, kalau kan buku kan minimal 120 lembar lah. Sebenarnya tidak ada patokan tapi kurang lebih begitu. Kalau 60 puisi berarti sisanya sketsa. Oh, gambar. Gambar paling kita kode Bang Arham Iyalah. Kendari atau siapa Lu tuh. cuma 10 kan makalah. Iya. Iya. Sama Dan ke sampul. Madik. Dan itu gambarnya Harus harus 120. gambar yang di print bukan ditempel. Ya. Bukan clipping. Ya bagus. Clipping. Tempel pakai lem tuh. Pakai nasi. Akhirnya saya ternyata Susah betul hidupmu, Afir. sama nabung Mi, tapi tidak terlalu dibisarkan. Ternyata akhirnya saya ke Jogja Mi, dan ini ternyata memang waktu kasih ketemu kita secara ketidaksengajaan memang kadang-kadang tuh tidak sengaja ketemu Yusuf. Saya pergi di tempat toko buku Akik namanya. Bagus sekali Buku itu. Akik? Buku Akik nama toko bukunya. Kita masuk ke situ kayak kita masuk kayak ke ruang ilmu sendiri kayak 5x2 pangkat 18 saya tahu langsung saya tahu. Langsung, Penemu lampu bohlam adalah itulah. Begitu anjir bagus sekali itu. Nongkrong di situ, cerita-cerita sama penulis senior di situ tuh kan vibes-nya penulis apa namanya? gurunya. Circle-nya. Circle. Termasuk Yusuf, circle-nya kan Penulis. kutu buku tuh, kutu buku. Wah, cerita-cerita, saya ceritakan juga saya lagi menabung ini cara inspirasi di Jogja karena Bang Arham bilang katanya kalau menulis apalagi buku pertamamu pokoknya jangan memang kerja 1 bulan tulis kok. Oke, kebetulan memang pengangguran. Ya bagus. Waduh. Saya ke Jogja itu tiba-tiba dia bilang penulis, Siena Media. Di situ itu. Hah, begitu kah? Sampai boleh kayak ini. Baku kode. Dia datang langsung kita baku bicara dengan penerbit yang memang saya tidak tahu itu penerbit di Jogja, saya tidak ada niat untuk ketemu. Tapi dia kenal Yusuf. Dia kenal Yusuf. Itu bahaya Yusuf. Kau tahu Yusuf pacarnya sekarang? Siapa? Penulis juga tahu. Wih. Dan dia editor juga di salah satu Yusuf, penerbit juga. Yusuf penulis, pacarnya penulis. Anaknya tinta itu betulan. Anaknya tinta. Akhirnya kita nongkrong-nongkrong, saya bilang bisa tidak nyambung tidak satu buku kompilasi puisi dan pemikiran misalkan opini-opini kecil-kecil kunut. Iya juga mending begitu biar juga kalau saya juga secara ternyata puisi sama opini tersama kumpulan pemikiran itu lumayan mirip kebetulan puisi. Ya unsur sastranya lumayan tinggi gitu. Ya, jadi itu berarti mirip-mirip sama kompilasi kalau pernah baca buku. Catatan Najwa. Begitu. Ya. Catatan Najwa tapi tambah Hujan puisi. bulan Juninya Sapari Djoko Damono juga itu kompilasi puisi dia. Puisi saja. Saya kentar sekali kosong tuh lah saya diam. Tidak tahu mau masuk di mana. Kumpulan Indomie yang kemarin. Kenapa? Anjir ulang udah tahu buku-buku itu. Kau makan dulu. Tidak tahu. Akhirnya sekarang lagi 50-60% milah materinya ini. Kita coba lagi harus ada karena mau hidup dalam berkarya harus ada fisiknya lah, tidak bisa dipungkiri tuh. Harus ada fisiknya, fisiknya harus bisa kita pegang, kita bisa lihat kapanpun. Meskipun sekarang identiknya orang berkarya di digital. Berkarya kalau patokannya kan kita bisa lihat kapanpun, kita bisa nikmati kapanpun itu definisi fisik itu. Oke. Bukan berarti. Nah itu. Maksudnya konten YouTube itu karya. Ada hal yang dihasilkan dan bisa dilihat dari sebuah pemikiranmu begitu. Iya, dan patokannya Bisa tapi patokannya satu lagi bisa dibeli. Nah itu baru karya itu bisa dibeli. Ada value-nya. Bisa orang beli. Kalau value semua karya ada value dong. Ini kan sebenarnya karya juga tuh, produk itu karya. Kalau saya karya kah? Kalau ditaruh digital download iya karya men. Karena orang bisa beli tuh. Bisa dilihat kapanpun. Kayak saya ini adalah karyanya bapakku dan mamaku. Karya tapi kan kamu tidak dijual. Kau jual diri kau Phil. Nah. Iya sih. Saya dijual sama tanteku pakai pisang 3 kemarin. Waktu kecil. Di kampung ada kah begitu? Jadi itu kita cerita ini pramuka dulu, pramuka. Kayak lebih menarik deh. Lebih menarik pramuka deh. Itu akhirnya ya sampai sekarang kembali lagi ke Jakarta. Kebetulan lagi ada Ovil lagi, kebetulan lagi ada Krishna lagi sudah terlibat. Yang saya khawatirkan ketika kau balik Jakarta pertama kali adalah tiba-tiba ada yang chat kau. Ada Yusuf di sini. Tidak ada di bawah. Jemput dulu. Lucu sekali Pak. Iya, akhirnya kita di Jakarta lagi aktif lagi, insya Allah kita aktif lagi podcastnya. Tapi dia tuh selalu lucu tuh Yusuf itu kalau menurutku dia. Iya. Pribadinya. Pribadinya. Kan Pribadinya asik.
sempat kemarin ada yang bilang bagaimana kalau kita bikin acara roasting Yusuf. Saya bilang tidak perlu karena dia sudah di roasting sama Semesta. Roasting semesta, diksi-diksi unik. Dia tidak bisa jengkel bilang. Nggak tahu kenapa Iya, sekalipun dia kadang menjengkel kata enggak deh Yusuf. Pun kita jengkel tapi habis itu Kita sayang. tambah jengkel. Ya, saya mau coba luruskan, maaf ya Yusuf ya. Itu. Pinjam celanamu dulu. Hmm. Iya, sampai di Jogja. Nah mungkin semua. Sampai kita makan anjing. Tapi saya bilang kenapa kayak Yusuf apa? Coba sebegini mic-mu. Cek. Cek. Ah, baru. Kau dengar? Ada. Ayo, Dari tadi saya dengar sih. Ini Headsetmu berarti. anunya. cek. Cek. Coba. Oh, anunya ini. Ah, itu baru. Apanya bilangnya namanya? Kabelnya. Jack. Agak kurang, agak sama-sama suara. Jangan sampai kamu aktivis. Wah. Oh. Wah. Semi-semi dibisukan ya. Aduh. Tapi memang selain pemikiran yang muncul ketika kau di Jogja, memang niat beli handphone itu ada dari yang Jogja aneh. ke handphone. Terus sekarang kita tiba-tiba dibawa Raim Kini iPhone. iPhone pertama setelah berkarya dari 2015 baru 7 tahun baru beli iPhone 7 tahun. Dan kau sering dengar sebagai pengguna iPhone ke-7 di Wakatobi. di Wakatobi. Kebetulan yang ke-6 itu tadi Bupati ya. Ya Allah. Tanya lagi yang ke-1. Yang pertama? Bupati yang pertama. Ya Allah. Sekarang sudah Memang sudah ke memang job desk Bupati di Wakatobi adalah membeli Harus. iPhone. Itu kan termasuk handphone dinas. Silakan. Silakan. Aku tidak berani. Dengar suaraku? Jadi Deh. kenapa kok tiba-tiba pakai iPhone? Kenapa deh? Tapi naik ininya. Coba Bicara. Cek. Mardul. Jangan-jangan dari Allahu Allahu Akbar, Ovil. Buat kalian yang tidak tahu kesalahan Cek. Ovil di mana? Ya Allah. Di mic itu kan ada tombol on off. Dia aktif tadi ini. Aktif. Tangannya dia kasih mati. Baru dia bicara terus. Begitu. Baru ada Tapi suara. kan orang tidak dengar apa saya bilang tuh. Sekarang Ya baru. Allah, Ovil bisa kau kasih naik kasih tangan. Kasihan editor itu. Iya, sorry. Apa Baru tadi ada cerita apa ya? Akhirnya kau tidak terlibat dalam aksi pembahasan Bupati Wakatobi Memang pakai saya sengaja iPhone. kasih mati mic-ku sendiri. Oh. Kau takut nih? Biar saya aman. Oh, kau aktivis Wakatobi ya? Wah. Nah, itu. Kenapa kau tiba-tiba ganti HP? Berusak. Tidak tahu deh. Apakah Kayaknya ini- Ovil deh yang suntik Apakah saya. ini kemudian apresiasi ke dirimu sendiri, reward atas karya-karya yang sudah kamu bikin atau Sudah ada saya alasan lain? pertama-tama saya sudah selesai dengan reward diri sendiri. Sudah selesai itu dari film dari gitar itu reward terakhir yang kita beli berdua. Oh, iya. Kita beli yang berdua. habis itu kau makan Indomie 3 bulan kan? Wah. Empat. Gitar Ed Sheeran, Martin. Dia dari beberapa waktu kemarin saya bilang beli mie ini toh IP toh. Beli IP toh. Menutup diri. Sama lu kasih keluar HP ku, Pak. Tidak, maksudku karena kau kan sering bikin video ini. Dia tuh enggak jelek untuk aku tuh gaya-gaya saja. Bukan. Iya. Bukan, dia pemikirannya bahwa untuk gaya-gaya tuh, tapi saya bilang ini di dalam sini tuh kami anti kritik tuh. Tidak mau mendengar tuh, tetap dia yang benar. Raim Orba. Nah, beli mie. Nanti Bi mungkin keadaan tuh ternyata. Bukan anti kritik, dikritik tapi saya tidak mengambil. Iya. Oh, itu definisi. Itu definisi kritik setan. Kritik tuh. Ya, Nah, oke. 60 puisi terus anti kritik. nah, itu mie basmi sudah beli mie kemarin. Tahu langsung ditanya apa Semangat merek pada. ini mungkin Belajar Instastory. Akhirnya Instastory Raim tidak kabur lagi. Kalian tahu itu tapi kalian diam. Suatu hari akan kalian temukan fotonya Raim di depan cermin toilet mall. Waduh. Begini. Toilet lipo. Tidak. tapi memang apa? Ilmu sombong itu memang ilmu yang sulit. Saya tidak bisa pungkiri. Bagaimana tuh? Ilmu ilmu sederhana dan sombong itu sederhana dan sombong itu dekat, dan ilmu yang sulit tuh. Iya, karena kemarin tuh saya sengaja pakai Android memang supaya itu tidak terlihat sombong. Supaya kelihatan Tapi sederhana. setiap kali saya ketemu dengan orang saya kasih tahu ini saya beli Android supaya saya tidak mau sombong. Di waktu yang bersamaan saya lagi sombong tentang kesederhanaan. Makanya sombong dan sederhana sangat dekat sekali itu. Dan itu kan kalimat barusan akan kamu temukan di kompilasi buku puisi dan pemikiran Raim Ode.
Dan nanti akan kau ketemukan di akun TikTok orang lain yang repost, re-upload tidak ada teks-teksnya. Teks kita dah. yang cahayanya dikasih turun agak gelap sedikit biar semi-semi film. Iya tuh, baru di atasnya ada tulisan snack video. Iya, banyak sekali. Kenapa harus begitu? Kalau tidak capcut. Saya kira dulu tuh orang mencuri harus masuk rumah, ternyata tinggal rekam layar paling. Oh. Oke deh, kalau sementara itu misalnya dulu Nah, yang bisa kita ini deh. ya tadi itu berarti kau sudah berhenti dengan reward dirimu sendiri Sudah berhenti dan sejak 5 mungkin tahun yang kau lalu. beli Wow, ini karena reward kebutuhan dirimu. ya. Sudah. Beli Ya. karena kebutuhan. Itu- Itu menurutku masukan bagus buat Ovil, yang maksudnya Ovil Nanti kan baru akan begitu. suatu Yang hari apa itu? Yang apa? yang kau ingin reward dirimu Hadiah terus, diri terus sendiri. hadiah diri sendiri Ada setiap sudah, kali sekarang ada hadiah ke diriku sendiri. Apa tuh? Bikin tato di badanku untuk hal yang Oke, tidak oke. pernah saya lakukan dulu. Sudah tidak usah Lebih kayak menyakiti. menyakiti. Tidak, tapi untuk menurutku ini adalah tato untuk diriku sendiri, ada hadiah untuk saya bahwa ini tuh hal yang saya inginkan dari dulu, tapi saya takut. Oh. Saya pikir Iya, dulu menjadi tentara. kita mengerti itu dan kita tidak salahkan. Tidak salahkan. Tidak salahkan. Oke, sama Cuma kita tidak akan mengikuti. Kita tidak, cuman kita juga tidak akan begitu. Iya, Iya. tidak cuma lebih kayak anti kritik saja juga saya. Iya kan Oke. beda-beda orang. Beda-beda, Masa tidak apa-apa kok reward diri Anda sendiri, lebih- terserah kau. Kenapa Tapi kurang tekan ada saya berdua kan? tapi akan ada tiba-tiba dia masanya. bilang Pak Komang itu kemarin. Apa Kemarin tuh? kau cerita tentang tatonya. Oh, kok bisa bertanggung jawab kan itu Fir? dia bilang, saya bisa Ji nanti kalau satuan nanti bukan di akhirat. Iya. Dan ini Komang. Komang. Di akhirat, iya. Astaga. Baru kita lagi minum kopi tuh panas ini air. Wah. Coba kasih mandikan saya ini air panas Di ini. akhirat. What? Wah. Keren, Itu keren, keren. kayaknya kita closing di ini deh. Reward itu ya, reward atau reward. rekomendasi Ya, kita perlu ada rekomendasi sih. Rekomendasi Tetap film. kita film. ciri khas dari podcast ini adalah selalu memberikan rekomendasi belakang. aneh-aneh buat kalian. Kenapa sih bilang aneh-aneh? Karena memang seleranya mengikuti selera kita masing-masing. Jadi kalian bisa menyesuaikan itu. Kalian suka syukur, kalian tidak suka ya kalian bisa cari rekomendasi lain. Raim, Ovil dulu deh. Ada rekomendasi Ada apa, kan? Ovil? Suka Toro. Apa itu? Apa? Film apa musik apa? Phil, aku sebut dulu dia rekomendasi apa gitu. Genrenya. Tahu kau suka Toro, mau suka Toro, mau kau suka tato, mau kau suka taro, terserah kau. Ya, orang udah penasaran udah cari sendiri Ji. Oh. Jangan sih, tapi jangan Bok, dicari sih. Bisa di skip kah? Oh, dihapus Tidak ini bisa, kah? tidak bisa. Jangan ya dihapus lah, malu nanti lah. Oke. Rekomendasi film? Film Musik, apa? musik. Musik terserah. Apapun. Musik kalau saya musik. Apa tuh? Termasuk juga rekomendasi buat kita juga siapa tahu menarik tuh. Betul, menarik. Musik yang sering saya dengar sekarang, kalau John Mayer kan orang sering tuh Maya Delila. Maya Delila. Maya Delila. Apa judulnya? Tidak, nama penyanyinya Maya Delila. Iya, Judulnya oh apa? semua Iya, anunya. iya, iya. Oh, semua karyanya kau suka. Semua Maya Delila. albumnya Maya Delila. Saya cari dulu di HP iPhone ku ya. Astagfirullah. Harus ada. begitu. Itu kayak Sombong dan sederhana. Beda. itu kayak begini, halo, saya telepon kok pakai iPhone 11 Pro ini, kau dengar Ji? Hah? Dari mana? Maya Delila. Maya Delila. Itu musisi dari mana? Apa dia? Nanti kau cari Oh, saya cari. di Maya. iPhone Pro Oke. 11. Kalau Bulan apa? saya lagi Film mau kah atau- rekomendasikan film. Oke. Apa itu? Rekomendasikan Sama film terus. Ngari-ngari sedap tuh, Bang. Bagaimana dia? Ngari-ngari Bagaimana itu? sedap. Boleh tuh. Karena saya cuma bisa bilang film itu meskipun isinya adalah komedian, ternyata di dalam itu komedinya justru Sedikit. Tidak begitu banyak, tidak sesuai ekspektasinya. Tidak kita yang mendominasi begitu. tidak mendominasi. Padahal sutradaranya, Komedian. pemainnya komedian, tapi Hampir justru semua ya. film ini endingnya bikin kau menangis, bukan bikin kau ketawa. Dan Oh. banyak sindiran-sindiran yang tidak hanya relate untuk orang Batak, tapi relate untuk kita bahkan orang Sulawesi. Perantau relate. kali ya. Perantau, lebih tepatnya perantau. Dia relate. Ngeri-ngeri sedap. Jadi harus sedap. Dan itu relate dengan saya karena ada perbandingan pekerjaan, ada di situ ada momen di mana dibanding-bandingkan kerjaannya. Seharusnya kerjaan itu kayak kita dulu waktu di kampung kan, kalau kau misalnya hanya menyanyi saja itu bukan kerjaan tuh, hobi tuh. Kerjaan tuh kecuali kau sudah pakai seragam, kau masuk jadi pegawai bank. Termasuk ini hobi juga. Ini hobi. Pramuka hobi nih. Jadi itu akan ada momen seperti itu dan banyak sih pesan yang bisa diambil. Oh, Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri bagus. sedap. Ngeri-ngeri sedap. Saya rekomendasi kopi. Benedion ya. Boleh? Kopi. Boleh. Ini nama saya sudah ngopi kopi ini sudah 6 bulan dan tidak ada masalah, tidak ada
menurut gue ini sudah yang paling nyaman. Bisa dicek di Instagramnya, ada di deskripsi. Mungkin di 7 bulan baru ada. Iya. baru ada gejala. Eastern Coffee House Roasting. Nanti kita tulis saja karena memang pronunciation-nya agak sedikit Iya, berantakan. itulah. Tapi beberapa minggu ke depan ini akan collab sama Suasana Rumah nanti. Oh, nice. Dibeli. Nice. Sudah. Nice. Satu lagi film yang harus kalian tunggu nanti di tanggal 30 Inteng, tanggal berapa sih? Pokoknya Ini siap-siap dengan film Rana 3 Rana Warna. 3 Warna. Di sana ada Raim Laude juga, Iya, ada Arbani cocok. juga. Kalau di tengah cocok oke Imam. Ada Arbani juga, ada siapa lagi satunya? Yang cewek, temannya Arbani. Temannya Arbani ya. Pokoknya ada, pokoknya Rana 3 Warna tuh bagus juga. Iya boleh. Udah lupa namanya. Gue lupa namanya tuh. Udah lupa, saking lamanya syutingnya. Gue lupa namanya. Syutingnya Iya. tahun. Tapi gue ingat mukanya. Ingat mukanya. Ingat. Ingat dong. Rana 3 Warna, nantikan kopinya Raim, Ya. dan nantikan buku kompilasi puisi 60 dan- puisi di 120 lembar, kebetulan 120 lembar. ada 15 lembar di ujung tuh kosong. Ya, oke. Terima kasih Isinya banyak tanda sudah tangan semua, teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Anak Rantau. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Goodbye.